Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di tengah hujan lebat yang mengguncang hutan Sumatera, seorang wanita bule berusia akhir 20-an terbaring di tanah berlumpur. Tubuhnya lumpuh, wajahnya penuh luka, dan tatapan matanya memohon hidup. Ia dibuang begitu saja oleh orang yang paling ia percaya, demi kerakusan harta. Namun, di balik kegelapan rimba yang mencekam, muncul seorang pemuda yatim bersama seekor harimau besar, melangkah menembus hujan, membawa takdir yang akan mengubah segalanya. Tapi, apakah pertolongan ini akan membawa mereka pada keselamatan, atau justru menuju jurang bahaya yang lebih kelam? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan mengguyur tanpa ampun, mencambuk dedaunan lebat hutan Sumatera hingga berguncang. Petir menyambar batang pohon raksasa, memecah kegelapan malam sesaat, hanya untuk kembali menenggelamkan rimba dalam kelam yang menakutkan. Di antara lumpur licin dan semak basah, seorang wanita bule berusia sekitar 28 tahun tergeletak tak berdaya. Wajahnya pucat, penuh luka sayatan dari ranting tajam. Pakaiannya compang-camping, basah kuyup, menempel di kulitnya yang dingin. Kedua kakinya terkulai tanpa gerak. Nafasnya tersengal, seolah setiap tarikan adalah perjuangan terakhir. Namanya Alesia. Ia menatap kosong ke langit yang diselimuti daun-daun lebat. Kilatan petir menyingkap wajahnya yang cantik namun hancur oleh pengkhianatan. Dalam benaknya, suara lelaki bernama Victor masih bergema, menusuk seperti belati. Lelaki berusia 35 tahun itu, yang selama ini ia percaya sepenuh hati, telah menyeretnya jauh ke jalan sempit di tengah hutan dengan alasan ingin mencari udara segar. Tapi di sanalah, ia mendorong kursi roda Alesia keluar dari mobil, menjatuhkannya ke tanah berlumpur, lalu berdiri dengan tatapan dingin. "Kamu hanya beban," ucapnya lirih namun penuh kebencian. "Semua milikmu akan jadi milikku, dan tak akan ada yang menemukanmu di tempat ini." Sejak malam itu, Alesia sendirian. Lumpuh dari pinggang ke bawah akibat kecelakaan mobil beberapa bulan lalu, ia kini terjebak di rimba basah, perutnya perih menahan lapar, bibirnya pecah-pecah, dan rasa dingin menggerogoti tubuhnya. Hujan yang tak kunjung reda merayap masuk ke setiap pori-pori kulit, membuat rasa sakitnya berlipat ganda. Lalu, di tengah gemuruh langit, terdengar bunyi ranting terinjak. Alesia memicingkan mata, mencoba mencari sumber suara. Dari balik semak, muncullah sosok pemuda berkulit legam, berambut ikal hitam, mengenakan baju kumal berwarna coklat. Usianya sekitar 21 tahun. Matanya tajam namun penuh rasa ingin tahu. Langkahnya waspada, tapi tatapannya tak lepas dari tubuh Alesia yang terbaring. Di sebelahnya, berdiri seekor harimau Sumatera besar. Bulu belangnya basah kuyup, matanya menyala di bawah kilatan petir. Namun sorot itu bukan ancaman. Harimau itu hanya mengendus tanah, lalu duduk di samping sang pemuda, seolah menunggu perintah. Alesia ingin menjerit, tapi hanya bisikan lemah yang keluar. "Tolong aku tidak bisa bergerak." Pemuda itu terdiam. Matanya bergeser ke kaki Alesia yang kaku, lalu ke wajahnya yang pucat. Hujan kian deras, membasahi keduanya. Harimau besar itu, yang kemudian Alesia ketahui bernama Rimbo, mendekat, mengendus wajahnya lembut. Anehnya, Alesia tak merasa diterkam. Ada kehangatan yang aneh dari hewan buas itu. Pemuda itu menarik napas panjang. Suaranya pelan namun tegas. "Aku akan tolong kamu. Tapi jangan takut sama Rimbo." Alesia menatapnya lemah. Kilat menyambar lagi, memantulkan bayangan mereka di tanah basah. Pemuda itu meraih tangannya, dingin dan gemetar. Ia mencoba mengangkat tubuh Alesia, tapi beratnya melebihi kekuatan seorang pria muda kurus. Lalu, ia menepuk bahu Rimbo pelan. Hewan besar itu merunduk, membiarkan Alesia dibaringkan di punggungnya. Saat bulu tebal dan basah Rimbo menyentuh kulitnya, jantung Alesia berdegup kencang.
Tidak, jangan harimau. Suaranya parau. Percaya sama aku, jawab pemuda itu, menatapnya dengan sorot yang tak bisa dibantah. Hujan terus mengguyur, menyelimuti mereka dalam tirai air. Rimbo mulai melangkah di jalur sempit yang licin, sementara sang pemuda berjalan di sampingnya, menahan tubuh Alesia agar tidak jatuh. Daun-daun besar merunduk saat mereka lewat, meneteskan air dingin ke wajah Alesia. Di antara gemuruh langit dan auman lembut Rimbo, satu hal mulai tumbuh di hati Alesia, harapan tipis yang selama ini hampir padam. Tapi ia belum tahu bahwa langkah-langkah mereka malam itu akan menyeretnya ke dalam bahaya yang jauh lebih besar dari sekadar hujan dan dingin. Rimbo melangkah perlahan, seolah menghafal setiap akar yang mencuat dari tanah. Nafasnya berat dan teratur, menghembuskan uap hangat di udara dingin yang disapu hujan. Pemuda itu berjalan di sisi kiri, satu tangan menahan punggung Alesia agar tidak tergelincir, satu tangan lagi menyingkap semak yang menutup jalur. Kilat meledak di kejauhan, diikuti gemuruh yang merambat seperti gelombang, menampar dada dan menegangkan urat. Di antara denting hujan pada daun talas dan bambu basah, langkah mereka terdengar seperti ketukan hati yang memaksa bertahan. Nama pemuda itu Dani. Usianya 21, yatim sejak belasan. Ia tumbuh di tepi rimba, lalu menenggelamkan diri lebih dalam setelah kehilangan tempat berpulang. Orang-orang di kampung menyebutnya keras kepala. Ia menyebut dirinya manusia yang memilih hutan karena hutan tidak menghakimi. Rimbo datang setelah itu, seekor harimau muda yang terjebak jerat pemburu. Dani memotong kawat dengan belati tumpul, berdarah-darah, memeluk tubuh berbulu yang mengerang. Sejak hari itu, ada yang tidak terucap di antara keduanya. Janji yang lahir dari rasa sakit. Gubuk Dani muncul di ujung pandang, dindingnya kayu tua yang menghitam, atap rumbia terkulai berat oleh air. Di bawah atap meneteskan tirai tipis, memecah hujan menjadi 1000 benang berkilau. Dani membuka pintu kayu dengan bunyi derit memanjang. Semilir asap kayu bakar menyelinap keluar, membawa aroma hangat yang menenangkan. Ia memberi isyarat singkat. Rimbo merunduk, menurunkan Alesia tepat di atas tikar bambu yang tergelar dekat tungku tanah. Tubuh Alesia mengejang menahan sakit. Luka di betis kirinya tampak merah muda, kulitnya sobek memanjang, darahnya tersapu hujan hingga menyisakan garis yang memudar. Dani menutup pintu. Hujan segera menjadi gumam jauh di luar. Gubuk berubah menjadi ruang kecil yang menampung nafas, nyala bara, dan denyut degup yang cemas. Dani menyalakan tambahan kayu pada tungku. Api menelan basah, menyala pelan, lalu berkobar lembut. Semburat jingga memandikan wajah Alesia, menyingkapkan kelelahan dan ketakutan yang menempel seperti lumpur. Rimbo duduk di sudut, ekornya mengibas lantai. Matanya tidak pernah lepas dari Alesia. Ada kesadaran yang sulit dijelaskan di balik pupil yang teduh itu. Dani mengambil kain bersih dari bambu gantung, merendamnya dalam air hangat. Ia duduk bersimpuh di sisi tikar. Tangan kasarnya, yang terbiasa memanjat pohon dan mengangkat kayu, bergerak halus menyentuh luka. Alesia mengerang. Bibirnya bergetar. Suaranya pecah pelan. "Terima kasih." Dani menatapnya sekilas, lalu kembali pada luka. Pelan, ia bersihkan tepi sayatan, mengangkat pasir halus dan sisa daun yang menempel. Ia menghela napas panjang, menahan emosi yang tidak perlu, karena emosi hanya menambah gemetar. "Namamu Alesia, kan?" Alesia mengangguk samar. Mata birunya berkaca oleh perih yang ditahan. "Aku Dani. Ini Rimbo. Di tempat ini, kita bergerak pelan, kita selamat pelan. Kamu dengarkan aku." Alesia menelan ludah. Suaranya rapuh. "Aku percaya. Tolong aku keluar dari hutan ini. Ada orang yang ingin aku hilang." Dani tidak bertanya mengapa. Ia sudah melihat jawaban di pakaian robek, di luka lama yang menandai pergelangan, di kursi roda yang kini tertinggal entah di mana. Ia berdiri, mengambil batu pipih, beberapa lembar daun hijau dan kunyit hutan. Ia menumbuknya sampai menjadi pasta pekat yang wangi dan getir.
Ini akan perih, tapi menghentikan infeksi. Tahan. Ia oleskan ramuan. Alesia memejamkan mata erat. Napasnya tertahan. Gigi atas menggigit bibir bawah. Air mata menetes. Cepat disekap punggung tangannya. Api di tungku berderak seolah menyahut rintihannya. Rimbo mendekat setapak, meletakkan kepala di lantai, mengarah ke Alesia, seakan berkata sabarlah dengan bahasa yang tidak memakai kata. Ketika ramuan terpasang dan kain bersih membalutnya, Dani duduk di lantai, bersandar pada tiang kayu. Hujan masih bicara di luar. Di dalam, sunyi menyisahkan tempat bagi cerita. Kamu dari mana? Alesia. Dari kota. Aku pemilik saham mayoritas sebuah perusahaan tambang. Suaranya patah lalu kembali utuh. Ada laki-laki bernama Victor. Umurnya 35. Selama ini jadi tangan kanan. Lalu tangan itulah yang mendorongku ke jurang. Dani memandang nyala bara. Ada kilatan marah yang disembunyikan di balik sikap tenang. Dia mau kamu menghilang. Ia mengangguk. Dan menguasai semuanya. Kalau aku tidak muncul dalam waktu tertentu, sahamku berpindah. Tanda tangan palsu, rapat darurat, segalanya disiapkan. Aku tidak boleh mati di sini. Di luar, angin bersiul melewati rongga daun. Dani memejamkan mata sejenak, menyusun rencana dari potongan jalan setapak, tebing, dan arus sungai yang ia hafal seperti garis telapak tangan. Kamu istirahat sebentar. Begitu fajar, kita bergerak. Aku tidak berjanji mudah, tapi aku berjanji tidak menyerah. Ada jalan tikus menuju alur sungai. Dari sungai kita cari jalan tanah bekas truk tambang. Aku tahu celah ke pos polisi hutan. Alesia menatapnya. Mata lelahnya memantulkan benderang bara. Kenapa kamu menolongku? Dani. Dani menarik napas. Karena inaku dulu ditelan malam dan fitnah. Orang-orang cepat melempar batu, lambat mengulurkan tangan. Aku tidak mau jadi tangan yang lambat. Hutan mengajariku, jika ada yang terluka, kau terima dulu nafasnya, baru tanya namanya. Alesia diam. Kelopak matanya turun setengah. Di sudut ruangan, Rimbo mendesah pelan, seperti mengamini. Waktu bergeser ke dini hari. Hujan tidak lagi menggila, hanya sisa rintik yang ragu di tepi atap. Api pada tungku merunduk, menyisakan bara merah yang sabar. Dani bangkit, menambah kayu, memeriksa balutan Alesia. Ia mengikat ulang, memastikan ramuan menempel. Lalu ia meraih saku kain di dinding, mengeluarkan tali serat dan sebilah pisau pendek. Kalau orang-orang Victor menebar jejak, kita harus lebih dulu membaca tanah. Jangan tinggalkan tanda. Jangan bicara keras. Peganganmu di punggung Rimbo harus kuat. Alesia, jangan ragu pada dia. Rimbo sudah lama belajar sabar. Aku akan percaya. Dani, terima kasih telah menjemput aku dari sepi. Kata terima kasih itu jatuh lembut. Namun di luar ada sesuatu yang tidak lembut. Di antara sela atap, Dani menangkap bunyi yang tidak milik hujan. Bunyi langkah pada becek, berat dan bergeser. Ia menoleh cepat pada Rimbo. Mata harimau itu berubah, pupil menyempit, tubuhnya merendah. Dani memadamkan lampu minyak, menyisakan bara tungku yang hampir padam. Gubuk tenggelam dalam gulita oranye. Napas mereka menipis. Bunyi itu datang lagi, lebih dekat, seperti tiga bayangan yang mencari wangi ketakutan. Rimbo berdiri. Tidak bersuara. Dani mendekat ke pintu, menempelkan telinga. Dalam samar, ia mendengar gumam kasar, juga bunyi logam disentuh jari. Nama Victor melintas di pikirannya, dingin seperti air gunung. Ia kembali ke Alesia, berbisik sangat pelan. Mereka menyisir jalur. Kita tidak bisa menunggu fajar. Kita keluar sekarang. Alesia menegakkan punggung, menahan desis nyeri. Rimbo mendekat, merunduk. Dani mengangkat Alesia perlahan, menempatkannya di punggung harimau itu. Ia mengikatkan tali serat melingkari pinggang Alesia,
mengunci ke dada Rimbo seperti pelana darurat. Jika kamu goyah, tali ini menahan. Pegang kuat. Alesia mengangguk. Wajahnya pucat, namun tekadnya menebal, seperti kain basah yang diperas hingga tinggal serat paling kuat. Dani membuka jendela kecil di sisi belakang gubuk. Angin lembab masuk, membawa aroma tanah yang disobek hujan. Ada celah sempit menuju rimbun rotan. Itulah jalur yang tidak terlihat dari pintu depan. Dani melongo keluar, memastikan bayangan di halaman tidak menoleh. Bunyi langkah kini berpindah mendekati pintu. Seseorang mengetuk pelan 2 kali, lalu gagang pintu digoyang. Dani memberi isyarat. Rimbo maju. Tubuh besar itu melesap nyaris tanpa bunyi. Hanya desis dedaunan diusap bulu. Alesia menahan napas, menunduk mengikuti kontur punggung. Dani menyusul, menutup jendela dengan hati-hati. Ia menapak tanah seperti menulis puisi pada lumpur. Pelan, presisi, tidak menyisakan bekas yang bisa dibaca siapapun. Mereka menyelinap di antara rotan dan akar beringin. Hutan pada jam itu seperti dada yang menahan batuk. Semua menunggu. Rintik hujan menyanyikan nada tipis. Burung malam bergeser di dahan. Jauh di belakang, terdengar pintu gubuk didobrak. Kayu meregang, lalu patah. Suara lelaki memaki-maki. Kasar, tidak sabar. Dani mengangkat tangannya, memberi tanda berhenti. Ia menelungkup, menempelkan jari ke tanah. Ada getar langkah lebih banyak merayap dari arah timur. Mereka tidak datang sendiri. Ia mengedip pada Rimbo. Harimau itu mengendus udara, lalu berbelok ke jalur yang lebih gelap, menyisir lereng kecil yang menurun. Di bawah sana, terdengar aliran air yang menyentuh batu. Sungai kecil itu muncul seperti kilau perak di antara bayang. Arusnya deras, ditambah limpahan hujan malam. Dani tahu setiap batu di sana. Ia melompati batu pertama, menoleh memastikan Alesia stabil. Tangan Alesia mencengkeram bulu Rimbo. Jemarinya menggigil tapi tidak goyah. Kita seberangi setapak demi setapak, kata Dani pelan. Jangan lihat arus, lihat batu berikutnya. Mereka bergerak. Batu licin memaksa hati-hati yang sempurna. Air memercik naik, menggigit betis dan lutut. Rimbo berjalan dengan gagah tenang, menantang arus seperti perahu yang tidak mau terbalik. Ketika mereka mencapai batu besar di tengah aliran, Dani berhenti. Ia menunduk, jemarinya mengusap permukaan batu, lalu dengan ranting, ia menghapus tapak licin yang mungkin terbaca sebagai jejak. Di balik gerisik air, suara para pengejar semakin jelas. Teriak pendek, perintah singkat. Cahaya senter menyapu gelap, memotong dedaunan dengan garis putih yang berpendar. Sekejap, cahaya itu menyentuh punggung Rimbo. Alesia membeku. Dani menggerakkan tangan, isyarat yang telah Rimbo pahami bertahun. Harimau itu melompat ke batu seberang, secepat kilat namun tetap terukur. Air menghantam dada, tapi tubuhnya kokoh. Dani mengikuti, tumitnya menahan agar tidak terseret. Mereka berpindah batu ke batu, semakin dekat dengan sisi yang tenang di seberang. Tiba-tiba, dari arah hilir, seekor ular air mengangkat kepala dari sela busa. Lidahnya menjilat udara, matanya menghitam. Alesia menahan jerit. Rimbo mendesis rendah. Langkahnya tidak mundur. Dani melemparkan dahan kering yang ia bawa. Ular meliuk terseret arus, menghilang seperti garis tinta yang dihapus air. Di tepi seberang, tanah lebih tinggi. Ada dinding akar dan semak yang bisa dijadikan tirai. Begitu kaki Dani menginjak tanah keras, ia mengulurkan tangan pada Alesia. Rimbo mengangkat badan, memberi dorongan halus agar Alesia bisa mendarat di pelukan Dani. Nafas mereka pecah. Tubuh mereka dingin, namun mata mereka menyala oleh naluri untuk hidup. Dani menghapus lumpur dari pipi Alesia. Kita tidak berhenti. 50 langkah ke utara ada lereng yang menutup suara. Dari sana kita menembus jalur tikus menuju jalan tanah bekas truk tambang. Jika mereka menyisir sungai, mereka akan melewatkan celah itu.
Alesia mengangguk. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku ikut. Dani. Peganganku tidak akan lepas. Mereka bergerak menanjak. Hutan pada jam menjelang subuh memantulkan warna biru pucat. Kabut tipis menggantung di ketiak dahan. Setiap langkah menorehkan diam baru, karena mereka telah belajar bahwa keselamatan adalah hasil dari 1000 diam yang teratur. Di belakang, suara para pengejar samar, terkadang mendekat, lalu tenggelam oleh auman air. Ketika lereng tercapai, Dani berhenti. Ia menunduk memeriksa sepetak tanah. Di sana, jejak sepatu besar mencolok, basah, baru, bekas telapak dengan pola kasar, arah mengarah turun ke sungai. Dani meremas rahang. Ia mengumpulkan daun lebar, menarik ranting dan menutup jejak itu. Mereka sudah paham jalur utama. Kita harus mengambil jalur yang memeluk tebing. Jalur itu sempit, tapi aman bagi yang tidak takut pada ketinggian. Alesia menatap tebing yang membujur seperti punggung naga. Di bawahnya, hutan jatuh ke lembah. Angin membawa bau tanah, lumut, dan sesuatu yang getir yang tidak bisa ia namai. Ia menarik napas panjang, mengusir sisa gentar. Rimbo jalan dulu. Aku di belakangmu. Rimbo maju, tubuhnya seperti bayangan yang dipahat dari malam. Cakar-cakarnya menemukan pijakan di celah akar. Alesia mengikuti dari punggungnya, menempel kuat pada tali serat. Dani menutup barisan, mata dan telinganya memagari segala arah. Langkah demi langkah, tebing membawa mereka ke lengkung hutan yang berbeda. Di sana, udara berubah. Lebih kering. Bau asap tipis menggoda hidung, seperti ada orang yang menyalakan api jauh di depan. Dani berhenti. Ia meneliti arah angin, menakar jarak dengan pengalaman. Ada perkemahan atau pos sementara. Bisa jadi para penambang liar. Bisa jadi orang-orang Victor. Kita tidak ambil jalur lurus. Kita memotong lewat rumpun pandan batu, melingkar. Mereka menggeser rute. Pandan batu menyambut dengan daun tajam yang bisa melukai kulit jika disentuh tanpa hati-hati. Dani berjalan serong, menguak jalur sempit yang hampir tak terlihat. Alesia menunduk, membiarkan tulang punggung Rimbo memandu keseimbangan. Setiap gores yang lolos tetap meninggalkan garis tipis pada lengan, namun mereka tidak memperdulikannya. Waktu mereka diperas oleh bahaya. Di ujung rumpun, hutan terbuka pada pandangan yang memaku langkah. Di kejauhan, di balik pepohonan rendah, melintas jalan tanah memanjang, bekas lintasan truk tambang yang sepi. Jejak roda yang lama mengeras menjadi rel kasar. Sinar subuh merayap dari balik kanopi, menaburkan cahaya abu pada permukaan tanah. Dani menunduk, bibirnya bergerak tanpa suara. Ia menghitung. 3 menit lari pelan menyeberang. 2 menit merayap di balik semak, 1 menit menunggu ketika mata dan telinga sepakat. Ia menoleh ke Alesia. Sekarang kita memasuki wilayah yang kelihatan oleh mata orang. Tidak ada ruang untuk salah gerak. Kita labuhkan harapan pada ketepatan langkah. Ikuti Rimbo. Jangan berhenti. Jika ada kendaraan, kita tiarap dan biarkan bayangan bekerja melindungi. Alesia mengangguk. Tatapan matanya kini berisi sesuatu yang baru. Bukan sekadar bertahan, tapi juga pulang. Ia menepuk pelan sisi leher Rimbo, seolah berterima kasih tanpa kata. Harimau itu menjawab dengan dengus halus, lalu menuruni lereng kecil menuju tepi jalan tanah. Mereka menyeberang. Tanah memantulkan bunyi lembut pada telapak kaki Dani, berat halus pada cakar Rimbo. Mereka seperti 3 garis yang ditulis cepat di atas kanvas coklat. Di seberang, semak belukar menelan mereka kembali. Kabut subuh mengelus rambut basah Alesia, menyisakan dingin yang kini terasa seperti teman yang menyemangati. Di kejauhan, suara mesin meraung rendah. Dani mengangkat tangan, memberi isyarat tiarap. Mereka merunduk di balik semak. Jantung mengetuk rongga dada. Suara itu mendekat, lalu melintas. Dari celah daun, Alesia melihat bayangan hijau dengan lambang resmi di pintu.
Mobil polisi hutan. Dua sosok duduk di depan, fokus pada jalan. Dani menatap Alessia. Ada pilihan yang harus diambil pada detik-detik seperti ini. Pilihan yang bisa membuka pintu atau memanggil bahaya lain yang tak kasat mata. Ia mengangkat tubuh sedikit, mengatur nafas, dan ketika debu di belakang roda mulai turun, ia menggenggam erat keputusan yang akan mengubah alur perburuan ini menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar pelarian. Debu tipis baru saja turun dari udara setelah mobil hijau itu melintas, meninggalkan jejak basah yang mengilap di atas jalan tanah. Dani mengangkat telunjuk singkat, memberi aba pada Alessia agar tetap rendah di balik semak. Rimbo mematung seperti patung yang terbuat dari otot dan napas, telinganya bergerak sedikit, menangkap irama mesin yang memudar. Hutan menghirup pelan. Subuh menipiskan kelam, mengubah hitam menjadi biru, lalu biru menjadi abu. Dani menarik nafas panjang. Di matanya, keputusan sudah bulat. Ia bangkit separuh badan, melangkah keluar dari lindungan semak, lalu mengayunkan lengan. Sinyal kecil, namun cukup bagi sopir mobil patroli untuk menangkap gerak manusia di pinggir jalan. Rem berdecit ringan. Mobil itu berhenti sekitar 10 meter dari tempat mereka bersembunyi. Pintu depan terbuka. Seorang pria berkumis tebal, usia sekitar 40, turun dengan langkah waspada. Di sisi lain, pria bertubuh lebih muda, sekitar 32, ikut turun sambil melirik sekeliling. Keduanya mengenakan seragam kehutanan, sepatu bot berlumpur, dan tatapan yang dilatih untuk tidak cepat percaya. Dani mengangkat kedua tangannya setinggi dada. Suaranya lantang, namun tidak menantang. Ada wanita terluka. Mohon bantu. Pria berkumis menatap tajam. Di mana? Dani menoleh ke semak. Kami keluar perlahan. Jangan kaget. Ia memberi isyarat. Rimbo bangkit dari tanah, bergerak ke bibir semak. Ketika garis punggung harimau itu muncul penuh, kedua petugas secara refleks mundur setapak. Tangan pria muda meraih senapan di kabin belakang. Pria berkumis mengangkat tangan menahan rekannya. Matanya memaku pada Dani. Itu harimau. Namanya Rimbo, ucap Dani pelan. Dia tidak menyerang. Kami butuh bantuan. Ada wanita bule terluka parah. Alessia muncul perlahan dari sela daun. Wajahnya pucat, rambut pirang kusut menempel di pelipis. Balutan kain di betis kirinya tampak lembab namun rapi. Ia berusaha berdiri tegak, bersandar pada badan Rimbo. Tatapannya bertemu dengan mata para petugas. Di sana ada lelah, ada tekad, dan ada sisa-sisa rasa takut yang digerus waktu. Suara Alessia nyaris berbisik. Namaku Alessia. Aku dibuang ke hutan oleh Victor. Dia pria yang selama ini jadi orang kepercayaanku. Dia mau ambil perusahaanku. Aku tidak bisa berjalan. Tolong bawa kami ke kota. Nama itu, Victor. Seperti batu dilempar ke permukaan danau, menimbulkan riak yang langsung terbaca di wajah pria berkumis. Ia menoleh ke rekannya. Mereka saling pandang singkat. Lalu pria berkumis menekan tombol pada radio panggil di pundaknya. Derit statis menjawab, seperti hutan tidak rela ada kabar melintas pada jam yang paling sunyi. Pos 3 memanggil, ada warga butuh evakuasi di lintasan timur. Sinyal buruk. Mengulang, evakuasi lintasan timur. Hening. Hanya statis. Pria muda mendekat setapak. Lukanya bagaimana? Dani menjawab singkat. Sayatan dalam di betis kiri. Hipotermia ringan. Lelah berat. Kami dikejar orang. Pria berkumis mengedarkan pandangan ke sekitar. Hutan tampak sepi. Namun sepi di rimba bukan jawaban. Hanya selimut. Ia menimbang cepat. Lalu mengangguk. Kita angkut sekarang. Harimau itu ikut. Tapi di belakang. Jangan buat gerakan mendadak. Alessia menunduk. Napasnya putus-putus karena lega yang datang mendadak. Dani menyentuh bahunya. Lembut seperti janji yang diperbarui. Rimbo mendengus kecil. Menerima keputusan tanpa protes.
Mereka bergerak menuju mobil. Pintu belakang dibuka. Pria muda merapikan kursi baris kedua, menyingkirkan kotak pertolongan pertama ke lantai. Dani membantu Alessia naik. Setiap gerak memancing nyeri yang merambat dari betis ke pinggang, namun ia bertahan. Rimbo melompat dengan kendali sempurna ke ruang bagasi belakang yang telah dibuka kaca gesernya. Sorot mata petugas mengikuti setiap langkah harimau itu, masih tegang, tetapi rasa ingin percaya mulai tumbuh. Mesin meraung. Mobil bergerak. Ban menggiling lumpur, memercikan tanah basah ke dedaunan. Di dalam kabin, Alessia menautkan jemari pada sabuk kursi. Nafasnya mulai teratur seiring hangat kabin mengusir dingin hutan. Dani duduk di sisi, matanya tidak pernah lepas dari kaca samping. Ia menghitung detik di kepalanya, mencatat tikungan, menakar jarak ke titik berikut. Pria berkumis berkendara dengan mantap. Nama saya Surya. Ini Andra. Kamu Dani, kan? Dani mengangguk. Aku Dani. Surya melirik melalui kaca tengah ke arah Rimbo. Dia betul tidak akan menyerang. Dia penjaga, bukan pemburu manusia, jawab Dani. Selama tidak ada ancaman. Andra menoleh ke Alessia. Kamu bilang dibuang oleh Victor. Kamu bisa jelaskan ringkas. Alessia menarik nafas pendek. Victor merancang rapat darurat untuk memindahkan saham jika aku dinyatakan hilang. Ia menyeretku ke hutan dan meninggalkan aku. Aku harus kembali. Jika tidak, banyak orang akan celaka oleh kebijakannya. Surya mengangguk pelan, seakan menaruh keterangan itu ke dalam laci pikirannya yang paling cepat dibuka bila diperlukan. Sinyal radio jelek sebelum jembatan barat. Kita ke sana. Di jembatan ada titik tinggi. Dari sana kita bisa panggil pos utama. Mobil menelan jarak. Hutan berlari mundur di kaca, berganti dari rimba rapat menjadi pagar pohon yang lebih renggang. Sunyi pecah oleh deru mesin dan bunyi besi di bawah kolong yang memukul batu kecil. Alessia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya goyang pelan mengikuti ritme jalan. Tiba-tiba, di kaca spion, Andra menangkap cahaya yang tidak datang dari matahari. Titik putih lalu memanjang menjadi garis siang di tempat yang seharusnya masih pagi. Ia berkedip cepat. Pak Surya, ada kendaraan di belakang. Surya melirik spion. Di ujung tikungan, bayangan hitam merapat, menelan jarak terlalu cepat untuk ukuran jalan berlumpur. Alessia merasakan hawa dingin yang berbeda merayap di nape. Dani menoleh, pupilnya menyempit. Bukan mobil dinas, ucap Andra. Surya menekan pedal. Mesin meraung, badan mobil bergetar. Jalan tanah memanjang seperti pita yang ditarik paksa. Di belakang, mobil hitam semakin dekat, menabrak kubangan dengan buih air yang meledak ke samping. Rimbo mengangkat kepala. Dengusnya berubah menjadi geraman pelan. Ekornya menghentak lantai bagasi. Di ruang kabin, udara mengental. Surya mengarahkan mobil ke sisi jalan, mencari lintasan yang lebih padat. Andra meraih radio lagi. Pos 3 memanggil. Kejaran di lintasan timur. Kendaraan gelap mengikuti. Butuh dukungan di jembatan barat. Statis membentur. Lalu senyap. Suara ledakan kecil memecah udara. Bukan petir. Bukan batu. Kaca belakang mobil Surya bergetar oleh benturan benda keras yang memantul. Dan entah dari mana, bau mesiu mengepung hidung seperti peringatan yang ditulis di udara. Alessia spontan merunduk. Dani menindih tubuhnya, melindungi dengan punggung dan bahu. Surya memutar kemudi. Mobil menari di atas lumpur, lalu kembali lurus. Ikutku, katanya singkat, kepada semua yang mendengarnya dan kepada jalan yang tidak punya telinga. Kita harus capai jembatan. Andra membuka kotak kecil di bawah dashboard. Ia mengeluarkan satu isyarat flare darurat. Kalau sinyal radio tidak tembus, kita pakai cahaya di menara jembatan. Mobil hitam mendekat lagi. Kini jaraknya hanya beberapa puluh meter. Dari balik kaca gelap, ada kilat logam yang muncul lalu hilang.
Bunyi tembakan kedua memecah udara. Kaca bagasi retak seperti bunga es. Rimbo mengaum. Suara panjang yang mengguncang ruang kecil menjadi gemuruh. Alessia menahan napas. Dani merunduk lebih jauh, menutup kepala Alessia dengan lengannya. Jalan berbelok tajam ke kanan. Di depan, samar-samar, jembatan kayu muncul di atas sungai yang meluap. Surya menurunkan gigi, menstabilkan laju. Pegang kuat. Roda depan naik ke papan jembatan yang licin. Mobil bergetar. Sungai di bawah bergemuruh, membawa ranting dan sisa daun yang terperangkap. Andra menurunkan kaca sedikit dan menyiapkan flare. Begitu mereka mencapai tengah bentang, ia menyalakan isyarat itu. Api putih menyembur dari ujung tabung, menari liar, menodai udara dengan cahaya yang tidak wajar di jam segini. Ia mengangkatnya tinggi di luar jendela, mengirim pesan kepada siapapun yang mungkin membaca. Di ujung jembatan, Surya mengarahkan mobil ke bahu jalan kecil di sisi menara kayu. Ia memberhentikan mobil hanya untuk sekejap. Andra, naik. Andra melompat keluar, memanjat anak tangga menara dengan kecepatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berlatih melawan waktu. Di puncak menara, ia mengayunkan flare, membuat lingkar cahaya berkali-kali. Asap putih menari di sekelilingnya. Dani menatap ke belakang. Mobil hitam sudah memasuki jembatan. Papan kayu berderak di bawah bobotnya, memuntahkan air ke samping. Di balik kaca, sosok di kursi depan condong ke arah setir. Sorot kejam yang tidak butuh kata. Surya menginjak pedal lagi. Mobil patroli melesat dari ujung jembatan, mengayun ke kiri memasuki jalan yang memeluk tebing. Di atas, Andra terus mengayunkan flare, menorehkan tanda berulang di langit yang baru bangun. Titik di kejauhan berkedip menjawab. Sinyal kecil, tetapi cukup untuk menyisipkan sebutir harapan di sela ketegangan. Mereka melaju melewati tikungan sempit. Tiba-tiba, batang pohon tumbang melintang di depan, basah dan berat, dibiarkan seperti palang yang dikerjakan oleh tangan yang paham jam dan jalur. Surya mengerem keras. Ban tergelincir sedikit, namun ia berhasil menahan. Mobil berhenti beberapa langkah dari batang raksasa itu. Halang, ucapnya pendek. Ia menoleh ke Dani. Kita gotong. Cepat. Dani mengangguk. Ia keluar, mengitari mobil. Angin pagi memukul wajah dengan bau sungai dan kayu luka. Surya bergabung. Mereka menaruh telapak di kulit batang yang licin. Dorongan pertama tidak menggeser apapun. Dorongan kedua memindahkan hanya napas. Dorongan ketiga, dengan dengus gabungan tenaga dan cemas, membuat batang itu bergeser setapak kecil. Di belakang, suara mesin hitam meledak lebih dekat. Jembatan mengembalikan gema seperti drum perang. Alessia meraih pegangan pintu, ingin keluar dan membantu, namun lututnya menolak. Ia menatap Rimbo. Harimau itu menatap balik, lalu melompat turun dari bagasi. Cakar-kakarnya menjejak tanah basah, tubuhnya merunduk, geramnya menjahit udara dengan ancaman yang halus. Dani mendorong lagi, urat lengan menonjol, lumpur menodai telapak. Surya memaki tanpa kasar, menumpahkan tenaga ke batang yang dikhianati hujan. Batang itu bergeser lebih jauh, membuka celah yang mungkin cukup untuk satu mobil memaksa lewat. Terlambat untuk nyaman. Mobil hitam muncul dari tikungan, berhenti mendadak di belakang patroli. Pintu depannya terbuka. Seorang pria tinggi turun, wajah tirus, rambut disisir ke belakang, mata setajam logam yang baru diasah. Jas gelapnya basah di ujung, namun ia tidak peduli. Ia berdiri di tengah jalan tanah seperti pemilik jam yang menuntut waktu bersujud. Victor. Alessia membeku sesaat, lalu menegakkan punggung. Ada rasa takut, ada marah, ada sesuatu yang baru yang mengalahkan keduanya. Di samping mobil, Rimbo maju setapak, aumannya ditahan di dalam dada, hanya getar yang meraba-raba permukaan tanah. Dani melepaskan telapak dari batang, berbalik menghadap pria itu. Surya berdiri di sisi kanan, tubuhnya menutup sedikit pandangan ke arah Alessia.
Andra baru turun dari menara. Napasnya pendek, flare yang habis masih hangat di tangannya. Ia menatap jalan dari ketinggian, lalu meluncur turun. Victor melangkah 1 kali. Tangan kanannya merogoh sisi dalam jaket. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk orang yang baru saja dikejar cahaya. Udara di bawah kanopi berhenti mengalir sejenak, seolah hutan ikut menahan napas. Suara sungai terdengar lebih keras. Ranting-ranting menggigil, dan matahari yang baru naik memantulkan kilat kecil di benda yang belum sepenuhnya terlihat dari balik kain jas. Anda bilang. Lanjutkan. ChatGPT bilang. Chapter 3. Langkah di tengah kabut. Hujan pagi itu semakin menggila. Butiran air yang jatuh dari langit seperti jarum-jarum tajam yang menusuk kulit. Udara dingin bercampur aroma tanah basah memenuhi hutan Sumatera yang pekat, sementara kabut putih merayap di sela pepohonan raksasa. Di tengah suasana itu, Aulia masih berjalan pelan, menuntun tubuh lemah wanita bule itu yang kini sedikit bersandar padanya. Nafas wanita itu terengah, sesekali matanya memejam, seolah setiap langkah adalah perjuangan melawan maut. Sedikit lagi, bertahanlah. Suara Aulia bergetar, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu, 1 langkah saja berhenti berarti memberi kesempatan pada hutan ini untuk merenggut nyawa sang wanita. Di belakang mereka, seekor harimau besar berjalan pelan. Hewan itu bukan sekadar pengikut, melainkan penjaga tak terlihat. Sorot matanya tajam mengawasi setiap gerakan di sekitar. Sesekali, harimau itu mengeluarkan dengusan pelan, seakan memperingatkan Aulia bahwa ada sesuatu yang bergerak di kejauhan. Daun-daun bergoyang, ranting patah, suara-suara aneh terdengar di sela gemuruh hujan. Aulia berhenti sejenak. Instingnya berkata mereka tidak sendiri. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, namun yang terlihat hanya kabut tebal dan siluet pepohonan. Ada sesuatu di sini. Gumamnya. Wanita bule itu membuka mata dengan lemah, lalu berbisik dengan suara parau. Mereka mencariku. Aulia memicingkan mata. Siapa? Wanita itu tak menjawab, hanya menggenggam lengan Aulia lebih erat, seolah memohon agar ia tidak dilepaskan. Detik berikutnya, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Bukan 1, tapi beberapa. Dari balik kabut, muncul 3 sosok pria berpakaian hitam lusuh, wajah mereka ditutupi kain. Masing-masing membawa senjata tajam yang memantulkan kilatan cahaya hujan. Aulia. Bisik wanita itu, kali ini nadanya panik. Mereka akan membunuhku. Aulia merasakan jantungnya berdegup keras. Nalurinya berkata untuk lari, tapi ia sadar tubuh wanita ini tidak akan mampu menempuh jarak jauh. Ia menoleh pada harimau yang kini menggeram pelan. Hewan itu menundukkan tubuhnya, siap menerkam kapan saja. Pria bertopeng di depan mereka berbicara dengan suara berat. Tinggalkan dia. Kau tidak tahu siapa yang sedang kau bawa. Aulia menatap mereka tajam. Aku tidak akan meninggalkannya. Siapapun dia. Pria itu tertawa rendah. Kalau begitu, kau akan mati bersamanya. Hujan semakin deras. Ketegangan menggantung di udara. Aulia menatap ke kanan, melihat jalur sempit di antara pohon beringin besar. Tanpa berpikir panjang, ia menarik wanita itu ke arah sana. Harimau langsung bergerak mengikuti, menahan langkah para pengejar dengan raungan yang menggetarkan hutan. Mereka berlari menembus lumpur. Napas Aulia terengah, kaki terasa berat. Wanita itu semakin lemah, tapi genggaman tangannya tak pernah lepas. Sesekali, Aulia menoleh ke belakang, melihat sekilas kilatan senjata dan sosok-sosok yang terus memburu mereka. Akhirnya, mereka tiba di tepi sebuah tebing kecil. Air sungai mengalir deras di bawahnya, penuh batu-batu licin yang memantulkan cahaya kelabu. Aulia tahu ini berbahaya, tapi satu-satunya jalan untuk lolos adalah melompat. Aku tidak bisa. Suara wanita itu bergetar. Kau bisa. Pegang erat tanganku. Tanpa memberi waktu untuk ragu, Aulia menariknya dan mereka melompat ke bawah. Tubuh mereka terhantam dinginnya air.
Arus langsung menyeret mereka jauh. Hujan dan derasnya arus membuat dunia terasa berputar. Nafas Aulia tersengal, tapi ia memeluk wanita itu erat, memastikan kepalanya tetap di atas permukaan air. Sementara itu, di tepi sungai, para pengejar berteriak kesal. Mereka tidak berani melompat ke arus yang begitu liar. Harimau yang tadi bersama Aulia kini berdiri di tepi, menggeram tajam, menatap mereka penuh peringatan sebelum akhirnya menghilang di balik kabut. Arus membawa Aulia dan wanita itu ke tepian yang lebih tenang, jauh dari suara langkah para pemburu. Aulia terbatuk keras, paru-parunya terbakar, tapi matanya langsung mencari sosok wanita itu. Untunglah, ia masih hidup, meski tubuhnya semakin lemah. Di tepi sungai itu, mereka hanya punya hening. Hening yang menyimpan banyak pertanyaan. Siapa wanita ini sebenarnya? Siapa yang menginginkannya mati? Dan mengapa seekor harimau mau melindungi mereka? Di kejauhan, terdengar kembali raungan harimau, kali ini seperti panggilan. Aulia menatap ke arah suara itu. Dalam hati, ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Kabut menggulung dari lembah, naik perlahan seperti napas rimba yang dingin. Di jalan tanah yang dipalang batang tumbang, segala sesuatu menahan diri agar tidak bersuara. Alesia menggenggam sabuk kursi dengan jemari gemetar, sementara Dani berdiri di depan mobil patroli, tubuhnya basah, mata mengunci pada pria berjas gelap yang baru turun dari mobil hitam. Victor menatap datar. Wajah tirusnya tidak memamerkan amarah, hanya ketenangan yang ganjil, seperti permukaan air yang menutupi pusaran. Tangan kanan Victor menyelam ke sisi dalam jas. Detik berikutnya berderak seperti ranting patah. Surya bergeser setengah langkah menutup badan Alesia. Andra menuruni anak tangga menara dengan loncatan cepat. Rimbo merendah, otot di bahunya menegang, ekor menggetar, geraman rendah merambat ke tanah yang basah. Cahaya kebiruan pagi menimpa benda logam ketika Victor menarik keluar pistol kecil. Sorotnya dingin. Ujung laras mengambang di antara kabut dan dada siapapun yang berani menatap balik. Jangan mendekat. Suara Victor tidak tinggi, namun tajam, seolah setiap huruf bisa memotong. Serahkan perempuan itu. Lalu minggir. Dani tidak bergerak. Dadanya naik turun. Napas diatur agar tidak menggigil oleh dingin atau takut. Matanya tidak lepas dari jari Victor di pemicu. Ia mendengar sungai di belakang jembatan mengaum, mendengar nafas Alesia yang tercekat, mendengar Surya menarik pelan pengaman senjata dinasnya. Surya bersuara mantap. Turunkan senjata. Kamu dalam wilayah patroli. Ada saksi. Ada radio. Victor tersenyum miring. Ada uang yang lebih keras suaranya daripada radio. Ia mengangkat sedikit pistol itu, searah ke bahu Surya. Saat itulah kabut meledak oleh auman Rimbo. Suara itu panjang, berat, memantul ke tebing dan kembali seperti halilintar yang lupa sedang siang. Dalam auman itu ada janji yang tidak pernah ditulis, ada marah yang lahir dari luka lama, ada kesetiaan yang tidak bisa dibeli. Victor terkejut sepersekian detik. Pemicu tersentak. Ledakan pendek. Kilat kecil memecah udara. Andra menyeret Alesia beringsut ke bawah dashboard. Kaca samping retak seperti jaring laba-laba yang digores. Peluru meleset, menghantam batang tumbang dan memercikan serpih basah. Surya menunduk dan melepas satu tembakan peringatan ke tanah di depan ban mobil hitam. Tanah berlumpur muncrat, menampar sisi mobil gelap itu. Victor mundur setapak, tapi mata dan pistolnya tetap tajam. Kabut bergoyang di antara mereka. Di belakang Victor, dua lelaki berjaket gelap yang sedari tadi berdiam di kabin melompat keluar. Yang satu menggenggam senapan kayu tua. Yang lain mengayunkan parang yang panjangnya terlalu percaya diri. Andra menggertakkan gigi. Tangan kirinya menyodok laci samping tempat kotak P3K, meraih kain tebal. Ia menatap Dani sekilas. Isyarat tanpa suara. Bertahan. Dani tidak menunggu. Ia melangkah setengah maju, mengambil posisi sedikit serong dari garis laras Victor. Suaranya keluar tenang meski jantungnya mengetuk dinding dada. Turunkan senjata.
Victor, jalan ini basah, dan hari ini bukan hari kematian. Victor tertawa pendek. Kalimatmu manis, Dani, tapi dunia bergerak oleh yang keras, bukan yang manis. Rimbo melompat, bukan terjang membabi buta, melainkan sabetan kilat yang terukur. Tubuh besar itu melewati sisi kiri, menghantam lengan lelaki berparang, membuat bilah logam terbang dari genggaman dan menghantam lumpur. Lelaki itu terjerembab, menjerit, tangannya meraih kosong. Victor refleks menoleh. Larasnya turun 1 jengkal. Surya memanfaatkan jarak itu untuk melesakkan diri setengah meter ke samping, mengambil sudut tembak yang lebih aman, lalu berseru lantang. Senjata ke tanah. Tangan di udara. Peluru kedua meletus dari pistol Victor. Suaranya lebih dekat. Andra mengguling ke sisi kanan, merunduk, sementara peluru membelah ujung kaca spion lalu lenyap ke semak. Dani sudah berada di sana. Ia meraih batu sebesar telapak tangan, melempar rendah ke arah pergelangan Victor. Lemparan itu bukan untuk melukai, melainkan untuk memecah ritme. Pukulan batu tepat mengenai pergelangan. Pistol terguncang, hampir terlepas. Victor mengumpat. Ia mengangkat laras lagi. Lalu dunia runtuh setengah detik ketika Rimbo menerjang dari sisi kanan, bukan ke dada, melainkan ke tangan yang memegang senjata. Taring nyaris tidak menyentuh kulit, namun berat tubuh harimau menabrak sendi dan memaksa pistol jatuh menghantam tanah. 1 tembakan liar meledak ke udara, memecah kabut menjadi serpih suara. Andra menendang pistol yang terjatuh. Senjata itu meluncur ke bawah mobil patroli dan berhenti di antara batu dan lumpur. Surya maju. Ia membidik ke tanah di depan kaki Victor. 2 anak buah Victor membeku. Yang memegang senapan terpana oleh auman Rimbo yang kedua. Jatuhkan. Sekarang. Surya menekankan kata demi kata. Senapan itu gemetar. Lalu jatuh. Parang yang tadi terlepas kini sudah setengah tenggelam dalam lumpur dan tidak lagi sombong. Victor menoleh ke kiri ke kanan, menghitung kemungkinan. Kabut bergerak, namun bukan untuk menutupinya. Di balik kabut, suara mesin lain menyelinap pelan, jauh di arah utara, seakan ada jarak yang sedang diringkas oleh sesuatu yang tidak terlihat. Andra membekuk anak buah pertama. Tangan terikat cepat dengan tali plastik pengaman. Dani menekan bahu lelaki kedua dengan lutut, sementara tangannya menautkan ikatan pada pergelangan. Rimbo menjauh 2 langkah, berdiri mengawasi dengan dada naik turun. Victor masih berdiri. Tangan kosong terangkat setengah hati. Bibirnya menyeringai seperti orang yang kehilangan 1 catur tetapi masih percaya bisa menutup permainan. Andra menegang, mengira Victor akan menyerah. Namun tatapan itu bukan tatapan orang yang selesai. Tatapan itu punya pintu lain. Andra. Borgol. Surya menggerakkan kepala. Saat Andra mendekat, Victor memutar tumit ke lumpur yang licin. Ia melenting ke belakang, meraih sesuatu dari balik pintu mobil hitamnya yang masih terbuka. Bukan pistol. Sebuah granat asap kecil. Silinder metalik dengan penarik di ujungnya. Gerakannya cepat dan terlatih. Penarik itu diseret. Silinder jatuh di antara kaki mereka. Dani hanya sempat berteriak 1 kata pendek. Rendah. Ledakan bisu melepaskan awan putih pekat. Asap menyebar cepat, menusuk hidung dengan bau tajam. Dunia lenyap ke putih. Bayangan berubah menjadi potongan yang kehilangan tepi. Suara berubah menjadi gema yang tidak punya sumber. Rimbo mengaum, namun suaranya seperti terperangkap kain. Alesia menahan batuk, mata pedih. Andra tersendat, mencari arah. Surya meraba tanah, berusaha mempertahankan kontrol dalam kabut yang dipaksa lahir. Dani tahu apa yang terjadi dalam kabut. Ia pernah melihat pemburu memakai trik serupa di lembah timur. Dalam putih yang menelan pandang, orang sering berlari pada arah yang salah. Ia merangkak menuju Alesia, menghitung langkah dengan telapak. Ia menemukan pegangan pintu, meraih lengan Alesia. Di sini, pegang aku. Alesia menautkan jemari.
Nafasnya pendek karena pedih. Dani menyeretnya pelan ke balik sisi mobil patroli, memposisikannya di bawah rangka, menjadikannya tirai besi yang setidaknya bisa melindungi dari garis lurus. Surya mendengar decit ban. Ia mengangkat senjata ke arah suara, namun menahan diri menembak karena garis pandangnya penuh manusia sendiri. Andra batuk, berusaha mencari laras senjata yang melesat di udara. Asap mulai menipis di bagian pinggir. Dani melihat sekilas bayangan Victor kembali masuk ke kabin mobil hitam. Mesin meraung liar. Ban memutar cepat, menyipratkan lumpur. Surya melesat setengah langkah ke tengah jalan, tapi mobil hitam sudah berkedut maju, memaksa Surya melompat ke samping untuk menghindar. Mobil itu memaksa celah di antara batang tumbang dan semak, menabrak bahu jalan, mencabik daun, lalu melesat ke arah jembatan dengan kecepatan yang berbahaya. Andra berusaha membidik ban, namun jarak di tengah kabut dan gerak zigzag membuat tembakan hanya memperingatkan udara. Asap mereda. Dunia kembali memiliki tepi. Dua anak buah Victor meronta di tanah, namun tali plastik terlalu jujur untuk dilawan. Surya memeriksa Alesia sekilas. "Kamu baik." Alesia mengangguk lemah. Pedih di mata membuat airnya jatuh lagi, bukan karena sedih, melainkan reaksi tubuh yang jujur pada tajamnya asap. Dani berdiri, menatap jejak lumpur mobil hitam yang menuju jembatan. Andra mengembus napas keras. Ia memungut kembali flare yang padam dan melemparnya ke sisi jalan. "Kita tidak bisa mengejar di jembatan sempit dengan batang tumbang di sini. Kita harus bersihkan palang atau berputar memeluk tebing." Surya mengencangkan rahang. Tidak ada waktu berputar. Dia akan turun ke hilir dan memanggil orangnya. Kita harus keluar dari lintasan ini sebelum kabar menyebar terlalu luas. Dani menatap batang tumbang yang sudah bergeser. Ia memegang kulitnya yang licin. Otot lengannya menegang. Surya bergabung. Andra juga. 3 tenaga melawan berat kayu dan sisa akar yang memegang tanah. Rimbo menekan bahunya ke sisi batang, memberi dorongan yang membuat kayu bergeser sejengkal lagi. Lumpur muncrat. Air hujan mengucur dari ketiak daun. Dorongan berikutnya menguak celah yang cukup untuk satu mobil memaksa lewat dengan lambung menggesek. Surya tidak menyia-nyiakan momen. Ia kembali ke kemudi, menyalakan mesin, memundurkan sedikit, lalu mengarahkan moncong mobil ke celah. Ban berputar, mendaki tanah yang tergerus, lalu merayap masuk. Sisi kiri mobil mengerang saat menyentuh kulit batang. Cat hijau terkelupas, namun mesin tidak ragu. Andra membantu Alesia duduk di kursi tengah. Dani naik dan mengunci sabuknya. Rimbo melompat ke bagasi belakang, berdiri tegak, menatap keluar jendela buram kabut. Surya menekan gas. Mobil menembus celah dan kembali ke jalur. Jembatan di depan kini kosong. Mobil hitam telah menghilang ke arah barat hilir, hanya menyisakan bekas ban yang memecah air di papan kayu. Surya tidak mengikuti ke arah yang sama. Ia membelokkan mobil tajam ke jalan sempit yang memeluk tebing sebelah kiri, jalur yang hanya penjaga lama rimba yang tahu. Jalan itu menanjak, berkelok, melintasi bebatuan yang menyembulkan bahu dari tanah. Mesin meraung tertahan. Di bawah, sungai mengaum seperti hewan yang tidak pernah puas. Di atas, kabut membuka dan menutup seperti tirai putih. Andra menempelkan radio ke mulut lagi. Pos 3 memanggil. Ke jembatan barat. Kode darurat. Evakuasi prioritas. Suara berderak. Lalu samar terdengar jawaban yang akhirnya memotong statis. Pos utama menerima. Menuju jembatan barat. Bertahan. Kata bertahan itu menjadi tali yang dipegang semua orang di dalam mobil. Alesia memejamkan mata, merasakan getar mobil seperti lagam yang menghibur. Dani memandang keluar, mencari setiap gerak yang bukan milik angin. Surya fokus pada lajur sempit, tangan mantap di kemudi. Andra membersihkan matanya dari sisa asap, menenangkan napas yang terpotong. Kabut mulai menipis seiring matahari naik. Puncak pohon menonjol seperti layar kapal di tengah lautan putih. Di kejauhan, samar, suara sirene liar memantul.
Bukan sirene kota yang bising, melainkan nada panjang yang dipakai patroli hutan untuk memandu orang pada titik temu. Di balik satu tikungan tajam, dunia terbuka pada sebuah dataran kecil dengan menara kayu lain yang lebih kokoh. Di bawahnya, 2 kendaraan patroli menunggu. 3 petugas berdiri dengan senjata di bahu, menatap jalan dengan ekspresi yang tidak menyisakan tempat bagi ragu. Surya menurunkan laju, memberi sinyal lampu. Mereka tiba. Pintu dibuka. Udara di dataran itu tidak lagi berbau asap, melainkan wangi resin dan tanah hangat yang disinari matahari muda. Alesia dibantu turun. Langkahnya goyah, namun wajahnya lebih hidup daripada beberapa jam sebelumnya. Dani menyangganya dari sisi. Rimbo turun terakhir, berdiri dengan kepala terangkat, menatap 3 petugas yang spontan menegang kemudian mengendur ketika Surya memberi anggukan singkat yang berarti aman. Komandan pos yang berusia 50 mendekat. Matanya menilai cepat setiap luka dan setiap tatapan. Ia menatap Surya, lalu Andra, dan akhirnya Alesia. Ini orang yang kamu sebutkan di radio. Surya mengangguk. Ia pemilik perusahaan tambang yang dilaporkan menghilang. Ada Victor yang mengejar. Ia bersenjata. Ada pasukan kecil. Jalan hilir kemungkinan sudah mereka tandai. Komandan memutar wajah ke timnya. Bagi 2. 1 kendaraan mengawal evakuasi ke pos kota. 1 lagi turun ke hilir untuk memutus jalur Victor. Informasikan ke Polres Sektor. Andra menoleh ke Dani. Kamu ikut di kendaraan depan bersama Alesia. Rimbo di belakang bersama saya. Dani menatap Rimbo. Harimau itu mencondongkan kepala, menyentuh lengan Dani dengan moncong yang hangat. Tidak ada kata, namun ada amanah yang berpindah dari mata ke mata. Dani mengangguk. Ia kembali menuntun Alesia ke kursi depan kendaraan pengawal. Ketika mesin dinyalakan, saat sabuk pengaman diklik, saat jejak ban siap menulis babak baru di jalan tanah yang memanjang ke kota, Dani melirik ke spion. Melalui kaca, ia melihat kabut di jalur tadi mulai larut, namun menyisakan garis samar ban mobil hitam yang mengarah ke hilir. Garis itu tipis, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa sesuatu belum selesai ditutup. Mobil bergerak, meninggalkan dataran kecil, melewati rumpun pakis yang mengembang, menuruni jalur yang lebih rapi. Di belakang, kendaraan kedua mengikuti rapat, membawa Rimbo yang tetap menatap jendela, menjaga seperti bayang yang setia. Matahari menyentuh punggung hutan, menyalakan warna hijau menjadi emas muda. Di antara cahaya itu, nyala tekad di dada mereka tidak ikut menipis. Di setiap tikungan yang mereka lalui, ada bisik rimba tentang bahaya yang merunduk dan keadilan yang sedang mencari jalan. Tidak ada yang bertanya kapan ini usai. Mereka hanya melangkah, karena hari itu, di ujung Laras dan Auman, mereka sudah memilih untuk tidak mundur. Jalan tanah memanjang seperti pita basah yang ditarik dari dada rimba menuju denyut kota. Udara pagi menipis dari kabut, tetapi rasa siaga tidak ikut menipis. 2 kendaraan patroli bergerak beriringan. Di depan, Surya memegang kemudi dengan rahang mengeras. Di sampingnya duduk Dani, bahu merapat ke jendela, mata terus menyapu tepi hutan. Di kursi tengah, Alesia duduk tegak dengan balutan kain yang menghangatkan betis kirinya. Napasnya panjang dan ritmis, wajahnya pucat namun sorot matanya terang. Di belakang, Rimbo menaikkan kepala tepat setinggi kaca, menatap keluar, menggambar jarak dengan pupil yang waspada. Kendaraan kedua mengawal rapat, Andra duduk di kursi depan sambil terus berbicara di radio, sesekali mengangguk pada perintah yang datang patah oleh cuaca dan jarak. Rimba di kiri dan kanan berganti perlahan menjadi perkebunan tua, lalu semak yang kurus, lalu rumah panggung kayu yang menandai tepian peradaban. Jalan tanah mengeras menjadi kerikil, lalu berubah menjadi aspal yang retak-retak, menelan jarak lebih cepat dan menyisakan gemuruh halus di bawah lantai kabin. Di atas aspal, suara ban terdengar seperti detak jantung yang memaksa semua orang untuk tidak lupa bergerak. Surya melirik spion. Iring-iringan aman. Ia menurunkan suara, berbicara kepada Alesia tanpa menoleh. Kita masuk wilayah kota dalam 30 menit. Di gerbang,
Akan ada pos sambutan dari Polres Sektor. Setelah itu, rujukan medis, visum, dan pengawalan menuju kantor besar untuk berita acara. Alesia mengangguk. Ia mengerjap cepat sejenak, menahan perih yang menyisa di mata akibat asap tadi. Aku siap, ujarnya pelan. Selama Victor tidak memotong kami di tengah jalan. Dani memindahkan pandangannya dari jendela ke wajah Alesia. Kita punya jalan alternatif. Kalau gerbang utama tidak aman, Surya tahu lorong kampung yang bisa menembus ke belakang Polres. Surya tidak menambah kalimat. Tangannya kembali menekan klakson pendek di tikungan sempit. Pohon flamboyan tua menunduk di atas jalan, menggugurkan bunga merah yang menempel di kaca. Dalam bunga yang jatuh itu ada tanda yang aneh, seolah kota menyambut dengan senyum yang ragu. Radio Andra berderak. Suara dari kendaraan belakang masuk ke kabin. Jalur hilir aman. Tim pencegat bergerak ke jembatan barat. Kendaraan gelap yang dikejar keluar dari zona. Kemungkinan mengganti rute lewat jalan Tambang Selatan. Surya menjawab singkat. Terima. Kita lanjut rute utama. Dani menoleh ke spion. Rimbo menatap balik sejenak, seakan berkata bahwa ia paham arah kalimat yang tidak diucapkan. Setelah itu, harimau itu kembali menatap keluar. Telinganya bergerak halus menangkap helaan kipas dunia yang tergesa. Mereka menembus pasar pinggiran. Lapak-lapak ikan memantulkan kilau perak. Sayur hijau tersusun dalam piramida kecil. Bau bumbu menebal di udara. Orang-orang menoleh ketika melihat lambang patroli dan garis hitam keemasan yang bergerak di jendela belakang. Ada seruan pendek yang bercampur kagum dan takut. Namun keriuhan itu berlalu seperti ombak kecil menghampiri tepi. Di perempatan kedua, seorang kakek bertopi jerami mengangkat tangan memberi isyarat hormat. Surya membalas dengan klakson pendek, tidak mengubah kecepatan. Alesia menatap kota yang mulai bangun. Di balik kaca, ia melihat seorang perempuan muda menggendong roti dari oven batu. Seorang pria mendorong gerobak kayu dengan roda yang sudah miring. Sekelompok pemuda memanggul pipa besi. Kehidupan itu sederhana, tetapi terasa megah setelah malam-malam di rimba yang menutup mata. Di sela rasa lega, ada sadar yang tajam. Segala ini bisa hancur jika Victor memegang kendali penuh atas tambang, atas perizinan, atas uang yang membuat orang lupa pada batas. Dani, kata Alesia, suaranya pelan. Kalau aku kembali memegang perusahaan, aku ingin memutus kontrak liar yang merusak hutan. Aku ingin proyek permajaan, tenaga kerja lokal, sekolah vokasi. Aku ingin Rimbo menjadi simbol. Aku ingin anak-anak tahu bahwa hutan bukan musuh, melainkan rumah. Dani tersenyum tipis. Tidak ada anak di rencana itu. Hanya pria muda dan wanita dewasa yang belajar membaca jejak. Ia melirik, sengaja menjaga janji bahwa tokoh dalam kisah ini tidak lagi disebut bocah. Kau sudah menulis kalimat pertama yang benar. Rimbo mengeluarkan dengus rendah yang hangat, seperti setuju. Alesia mengusap kursi di depannya, gerakan kecil yang menyimpan janji panjang. Ketika rambu penanda kota muncul, sebuah panggilan masuk ke ponsel Surya. Nomor tidak dikenal. Surya mengaktifkan pengeras suara, tetap fokus pada jalan. Di sini Surya. Suara pria terdengar jernih dan tenang, terlalu jernih untuk pagi yang baru saja selesai berkelahi dengan kabut. Selamat pagi, Pak Surya. Saya Arya dari Komite Keamanan Korporasi Tambang Utama. Direksi meminta koordinasi. Kami mendapat kabar pemilik perusahaan sedang dievakuasi. Kami siapkan tim medis dan pengacara keluarga di gerbang. Alesia menegakkan tubuh. Aku tidak punya komite keamanan bernama Arya. Dan aku tidak memberi kuasa apapun. Surya menutup suara ponsel sebentar, memandang Alesia sekejap, lalu mengembalikan sambungan. Terima kasih. Titik temu diubah. Tidak perlu tunggu di gerbang. Informasi selanjutnya melalui saluran resmi. Ia mengakhiri panggilan sebelum ada protes. Dani mendesis pelan. Mereka tahu kita datang. Biarkan tahu, jawab Surya. Tapi jangan tahu pintu mana.
Iring-iringan berbelok ke jalan yang lebih sempit, menyusuri sisi sungai kota yang berair coklat. Jembatan beton terlihat di depan, membawa arus kendaraan menuju pusat distrik. Di seberang, bangunan Polres sektor berdiri kokoh. Bendera berkibar lesu, papan nama memantulkan matahari yang mulai naik. Gerbang depan terbuka setengah, 2 petugas berjaga. Andra bersuara di radio. Pintu belakang bersiap. 5 menit. Surya tidak mengambil gerbang depan. Ia mematikan lampu rotator, menurunkan kecepatan, lalu menukik masuk ke jalan sempit di samping gedung Polres. Jalan itu dinaungi pohon ketapang yang rendah. Asap dapur warung mie memenuhi udara, bercampur tawa beberapa pemuda yang berhenti ketika mobil hijau itu melintas. 3 tikungan kemudian, sebuah portal besi kecil terlihat. Petugas di dalam rumah jaga yang sempit mengenali Surya dan segera mengangkat palang. Kendaraan depan masuk duluan, memutar ke halaman dalam. Kendaraan belakang mengikuti rapat, menutup pintu dari pandangan jalan. Begitu kedua kendaraan berhenti, halaman terasa seperti kantong kain yang aman dari mata liar. Petugas medis lapangan berlari kecil sambil membawa kotak. Mereka memeriksa balutan Alesia, mencatat nadi dan suhu, mengganti kain dengan perban bersih yang diikat rapat. Tidak perlu rawat inap lama, kata perawat muda berusia 24, matanya jernih dan tegas. Tapi butuh obat anti nyeri, antibiotik, dan istirahat. Selanjutnya, ibu perlu pendamping hukum dan berita acara kronologi. Ia menatap Alesia dengan hangat. Ibu kuat. Alesia tersenyum tipis. Terima kasih. Di ruang rapat kecil yang dindingnya dihias peta kawasan hutan, komandan pos masuk dengan berkas di tangan. Ia menyalami Alesia dengan hormat, lalu memberi tanda pada timnya untuk memulai prosedur. Suara jarum jam dinding berjalan teratur. Pena menari di atas kertas. Tape recorder menyala. Suaranya klik sekali lalu diam, siap menerima kalimat yang akan menjadi garis hukum. Nama lengkap, umur, posisi di perusahaan, ujar petugas pencatat. Alesia, 28, pemegang saham mayoritas dan pimpinan Dewan Pengarah. Jawab Alesia, mantap. Kronologi singkat peristiwa pembuangan di hutan. Alesia menceritakan dengan kalimat yang rapi, tanpa retorika, seperti seseorang yang tahu bahwa keadilan lahir dari kata yang tepat. Ia menyebut nama Victor, menyebut tanggal rapat darurat, menyebut rencana perpindahan saham, menyebut tempat berhenti di jalan sempit rimba, menyebut tangan yang mendorong kursi roda menyentuh lumpur. Ia menyebut nama Dani, menyebut Rimbo, menyebut hujan pertama yang menutup rintih menjadi tegas. Pena bergerak cepat, garis di peta diberi tanda, radio mengirimkan nama ke jaringan. Selesai. Hening sejenak. Hening itu tidak kosong. Hening itu menampung satu kalimat yang tidak terucap. Di luar, seekor burung jalak menjerit pendek, lalu terbang. Surya memecah hening. Setelah ini, kita bergerak ke kantor pusat perusahaan untuk pengamanan administratif. Namun sebelum itu, ada satu hal. Ia menatap Dani. Kau ikut. Kau saksi kunci dan pengawal moral. Kehadiranmu menahan tangan yang gatal untuk bertindak kasar. Dani mengangguk. Aku ikut. Rimbo berdiri di ambang pintu, sebagian tubuhnya di koridor, sebagian di ruang rapat. Petugas yang pertama kali takut kini hanya tertegun. Di mata mereka, harimau itu bukan ancaman, melainkan garis tebal yang menegaskan batas. Pintu ruang rapat terbuka lagi. Seorang pejabat kota berjas krem masuk dengan senyum yang terlalu lebar. Usianya 45, rambutnya disisir licin, jam tangannya berkilat. Ia menyalami komandan, lalu menoleh pada Alesia. Selamat datang kembali. Kota berduka mendengar kabar hilang, dan kota bahagia melihat ibu selamat. Alesia membalas sopan, namun rahangnya mengeras 1 milimeter. Ada sesuatu di senyum itu yang mengingatkan pada Victor. Bukan kulit, bukan intonasi, melainkan bau halus dari kebiasaan menukar kata dengan kepentingan. Pejabat itu duduk.
Direksi perusahaan menyampaikan ucapan selamat. Mereka menunggu ibu di ruang rapat utama pukul 11. Mereka ingin memastikan transisi aman. Mereka kirim kendaraan penjemput resmi ke gerbang depan. Komandan memiringkan kepala. Kenapa bukan pemberitahuan melalui saluran hukum perusahaan? Pejabat itu tertawa pelan. Birokrasi kadang lambat. Ini soal rasa. Surya menyandarkan punggung. Tidak tertawa. Kami yang mengantar. Pengawalan tetap di tangan kami hingga berita acara ditandatangani di tingkat kota. Pejabat itu mengangguk, lalu berdiri sedikit condong ke Alesia. Ibu tidak perlu khawatir. Kota bersama ibu. Semua akan baik. Ia menatap jam. Saya pamit. Ada rapat. Ia berlalu, meninggalkan aroma parfumnya di udara, meninggalkan kursi yang dingin kembali memeluk sunyi. Begitu pintu menutup, Andra mendekat dan berbisik pada Surya. Aku lihat mobilnya. Sopirnya orang yang pernah kulihat di parkiran kantor tambang 3 bulan lalu. Surya menyimpan kalimat itu tanpa banyak gerak di wajah. Ia menatap komandan. Gerbang belakang saja. Rute 3. Komandan mengangguk. Setuju. Kita tidak beri panggung di depan. Pengawalan diatur ulang. 2 sepeda motor patroli ditambah di depan sebagai pembuka jalan. 1 kendaraan tambahan disiapkan di belakang sebagai penutup ekor. Rimbo ditempatkan tetap di kendaraan Andra dengan pagar besi bagasi yang diperkuat. Alesia duduk di kursi depan samping Surya agar mudah dievakuasi jika sesuatu memaksa keputusan cepat. Dani mengambil posisi di kursi tengah, tepat di belakang Alesia, dengan mata ke kaca dan telinga ke radio. Gerbang belakang kembali dibuka. Iring-iringan meluncur pelan lalu menambah laju ketika jalan kota terbuka bagai lorong lurus menuju detik yang menunggu. Lampu-lampu toko mulai menyala. Di trotoar, beberapa pria dewasa berseragam keamanan swasta mengobrol sambil memegang rokok yang asapnya naik tenang ke langit yang sudah tidak marah. Di pertigaan besar, petugas motor membuka jalan dengan sirene pendek. Kendaraan Surya memotong arus lalu lintas, diikuti kendaraan Andra rapat seperti bayangan. 2 pertigaan kemudian, jalan melebar dan gedung kaca perusahaan tambang tampak berdiri di kejauhan, memantulkan matahari seperti perisai besar. Di puncak gedung, sebuah spanduk terbentang. Tulisannya halus dan manis, menjemput orang untuk percaya bahwa semua sedang baik-baik saja. Alesia menatapnya. Tidak ada marah di matanya, hanya tekad yang membeku menjadi bening. Itu milikku. Itu pekerjaan orang-orangku. Itu hutan yang harus kita jaga. Surya mengangguk sekali. Kita masuk, kita rapat, kita amankan. Tidak ada jalan lain. Ketika mereka mendekati gerbang depan gedung, sesuatu yang kecil tetapi telanjang terlihat di tepian pandang. Sebuah mobil hitam diparkir miring di bawah pohon Kamboja, tidak menyalakan lampu, seolah mesin sedang tidur padahal knalpotnya mengembus tipis. Kaca gelapnya memantulkan langit tanpa memberi izin pada mata untuk menembus. Andra di radio. Gerbang depan tidak murni. Surya tidak mengubah arah. Ia justru menambah kecepatan 2 napas. Lalu di detik ketiga menginjak rem dan memutar kemudi. Kendaraan mendadak masuk ke lorong samping gedung yang lebih sempit. Jalan servis untuk barang. 2 petugas keamanan swasta terkejut. Namun sirene pendek dan lambang patroli membuat mereka membuka palang tanpa sempat bertanya panjang. Lorong servis membawa mereka ke halaman kecil di sisi gedung, tepat di bawah tangga darurat yang menempel pada beton. Pintu besi bercat abu ada di sana, terkunci dengan sistem magnetik. Petugas keamanan internal perusahaan berlari kecil menghampiri, wajahnya kebingungan antara aturan dan keadaan. Sebelum ia bicara, Alesia sudah menurunkan kaca dan menyebut namanya. Aku Alesia. Buka. Sekarang. Ada sesuatu dalam suaranya yang memaksa dunia kembali mengingat siapa yang berhak duduk di kursi tinggi. Petugas itu menempelkan kartu. Pintu berdesis terbuka. Udara dari dalam gedung mengembus keluar, dingin dan steril, bertabrakan dengan sisa hangat matahari pagi.
Mereka turun. Surya memberi aba kepada 2 petugas Polres yang menyertai untuk mengunci lift, hanya memakai tangga darurat agar arus orang dapat dikendalikan. Andra tetap di halaman kecil bersama Rimbo, 2 petugas motor berjaga di pintu yang kini dibiarkan terbuka seperempat dengan penahan besi. Di lantai 2, pintu menuju koridor kantor terbuka. Beberapa staf dewasa berdiri terpaku, mata mereka berkaca melihat Alesia melangkah masuk dengan perban di kaki dan keringat yang belum sempat mengering. Seseorang menjatuhkan berkas. Seseorang lain menutup mulutnya karena terkejut. Ada yang memanggil nama Alesia pelan, tidak berani keras, seolah takut mengejutkan kaca. Ruang rapat utama ada di ujung koridor. Pintu tebal, kaca buram, lampu putih di dalamnya. Suara orang berbicara terdengar tertahan, tidak jelas, namun intonasinya seperti pisau yang baru diuji ketajamannya. Surya memberi isyarat kepada 2 petugas untuk berjaga di kanan kiri pintu. Dani berdiri setengah langkah di belakang Alesia. Napas mereka disetel ulang. Alesia mengangkat tangan. Ia mengetuk sekali. Pintu tidak langsung terbuka. Ia mengetuk lagi, lembut tapi dalam. Detik merayap. Lalu kunci klik pelan dari dalam. Pintu terbuka hanya selebar telapak. Sebuah mata menatap dari celah. Mata itu kaget, seperti melihat hantu yang menolak mati. Pintu kemudian terbuka penuh. Di dalam, 8 pria dewasa duduk di kursi tinggi. Kertas-kertas berserak. Proyektor menyala menampilkan bagan garis yang memanjat dan menukik. Kursi kepala rapat kosong. Di ujung meja, seseorang berdiri. Jasnya hitam, dasinya tipis, tangannya bertumpu pada permukaan meja. Ia membuka senyum lambat, senyum orang yang yakin panggungnya siap. Dia bukan Victor. Namun di balik senyumnya, ada bayang Victor berdiri di belakangnya, panjang dan tidak lelah. Lampu di langit-langit redup sepersekian detik. Suatu sistem di gedung menarik napas, lalu mengembuskannya sebagai kilatan yang hampir tidak terlihat. Ponsel Surya bergetar tanpa bunyi. Pesan singkat masuk dari Andra di halaman kecil. 2 kata yang cukup untuk mengubah darah menjadi dingin. Mobil hitam. 3 detik kemudian, listrik di lorong servis padam sekejap. Bukan mati total, hanya kedip yang membuat napas kantor terantuk. Di sela kedip itu, jauh di bawah, suara mesin yang tadi tidur di balik pohon Kamboja menyala tanpa malu, merayap mendekat ke pintu samping yang setengah terbuka. Rimbo berdiri tegak, ekornya mendatar. Andra merapat ke ambang, tangan di radio, jari di pelatuk isyarat, mata pada bayang yang masuk. Di ruang rapat, Alesia menatap kursi kosong pemimpin dan mengambil 1 langkah ke depan. Di balik kaca buram di belakangnya, bayang gedung kota memantulkan diri, seperti saksi yang belum diajak bicara. Pintu di ujung koridor berderit sangat pelan. Udara berubah seperti sebelum hujan. Semua orang di ruangan itu tahu, cerita belum mengizinkan siapapun untuk bernapas lega. Lorong servis berbau besi basah dan dingin pendingin ruangan. Lampu sempat berdenyut, lalu kembali menyala redup seperti mata yang baru bangun dari mimpi buruk. Surya mengambil posisi di sisi kanan pintu rapat. Andra menjaga pintu samping di bawah tangga darurat bersama 2 petugas. Sementara Rimbo berdiri tegap di ambang halaman kecil, ekornya mendatar, telinganya membaca jarak. Dani 1 langkah di belakang Alesia, menahan degupnya agar tidak mengalahkan akal. Pintu ruang rapat terbuka. 8 pria dewasa menoleh bersamaan. Kertas berhenti berdesir. Proyektor memantulkan grafik yang berkilau di dinding, seperti ular perak yang merayap pelan. Di kursi ujung, seorang lelaki berjas gelap dengan rambut licin berdiri setengah condong, senyumnya tipis dan panjang. Alesia masuk tanpa ragu. Balutan di betisnya sudah diganti, wajahnya masih pucat, namun matanya menyala seperti batu api yang kembali diadu. Ia menatap meja, lalu kursi kepala rapat yang kosong. Langkahnya menghentikan bisik-bisik. Ia bicara pelan namun jelas. Aku kembali. Rapat darurat yang kalian gelar tanpa hak berhenti sekarang.
Semua keputusan yang lahir dari ketidakhadiranku dibekukan sampai berita acara resmi selesai. Senyum lelaki berjas tidak berubah. Ia menyentuh bibir gelas yang masih berembun. Selamat datang, Alesia. Kota mendengar kabar hilang, lalu hari ini melihat legenda berjalan. Kami hanya ingin memastikan kelangsungan usaha. Itu kewajiban pada karyawan dan pasar. Dani menarik napas dalam. Nada manis itu seperti gula yang diselipkan ke lidah untuk menutupi rasa obat yang pahit. Surya tidak memandang lelaki itu, fokusnya pada tangan-tangan yang mungkin bergerak ke arah yang salah. Alesia menyandarkan telapak pada sandaran kursi kepala rapat, tidak duduk. Ia menyapu ruangan dengan tatapannya. Ia menyebut satu persatu nama yang hadir, menyebut jabatan, menyebut tanggung jawab. Bukan menuduh, melainkan mengingatkan. Kau duduk di sini karena kepercayaan orang lapangan yang bangun sebelum matahari. Kau duduk di sini karena keringat sopir yang tak pernah berhenti meski jalan berlubang. Kau duduk di sini karena kontrak yang harus patuh pada hutan. Senyum lelaki berjas melebar setipis pisau. Ia melirik jam tangan. Lalu terdengar bunyi mesin dari bawah, rendah dan sabar, seperti hewan yang menahan diri sebelum berlari. Dani melirik ke arah pintu. Di telinganya, radio kecil Andra di lorong servis mendesi sekali. Andra mengirim satu kalimat pendek lewat radio. Hitam mendekat. Alesia mencondongkan badan. Ia mengeluarkan map tipis dari tas kain yang sejak tadi di pangkunya. Dari dalamnya, ia keluarkan fotokopi pernyataan yang ditandatangani notaris pada bulan lalu, cadangan yang ia simpan untuk malam paling buruk. Ada pasal yang menahan seluruh perpindahan saham jika pemilik utama berada dalam kondisi genting atau hilang tak wajar. Nama notaris, tanggal, meterai, semuanya terang. Ia letakkan dokumen itu di tengah meja. Rapat berhenti di sini. Yang lebih penting adalah keselamatan orang-orang di gedung ini. Ada pihak yang sudah mencoba menghabisi nyawaku dan akan mencoba lagi. Lelaki berjas menepuk pelan permukaan meja. Suaranya tetap lembut. Jangan bawa ketakutan masuk ke ruang ini. Kami ini orang angka. Dani melangkah setapak, menatap lelaki itu lurus. Angka juga bisa berdarah jika ditusuk kepentingan. Pernyataan itu belum selesai ketika suara rem mengejan muncul di halaman samping. Andra berseru keras dari radio. Tetap di dalam. Pintu jangan dibuka lebar. Di bawah, mobil hitam yang sejak tadi menunggu di bawah pohon Kamboja merayap ke pintu servis yang terbuka seperempat. Dua lelaki turun lebih dulu. Topi gelap, jaket ringan, mata berkeliaran seperti belati pendek. Satu lagi tetap di balik kemudi. Mesin tetap menyala. Andra mengangkat tangan, memberi aba kepada dua petugas. Mereka berdiri melebar, menutup celah pintu dengan badan. Andra bicara tegas. Pintu ini area internal. Tutup sekarang. Salah satu lelaki tersenyum miring. Kami diminta menjemput rapat. Ada perintah. Andra menggeleng. Perintah di sini jelas. Tutup. Celah pintu menciut. Lelaki yang tersenyum menahan sisi pintu dengan kaki. Dalam sekejap, semuanya berubah cepat. Gerakan yang latihan mengajarkan lebih banyak dari kata. Lelaki itu mendorong kuat. Lengan kanannya menyelinap untuk memukul kunci dari dalam. Andra tidak mundur. Ia memutar tubuh, menggunakan bahu untuk menahan. Tangan kirinya menekan tombol alarm darurat manual di dinding. Sirene tipis meraung, memotong udara lorong seperti benang baja. Auman memecah halaman kecil. Rimbo melangkah maju dari sisi kendaraan Andra. Bulu di punggungnya berdiri. Ia tidak menerkam membabi buta. Ia bergerak dengan garis yang ditarik dari pelajaran luka. Lelaki yang menahan pintu tertegun sepersekian detik. Cukup bagi Andra untuk memukul pergelangan kakinya dengan tongkat pendek. Kaki itu goyah. Pintu menutup dua jari. Lelaki kedua menarik sesuatu dari dalam jaketnya. Logam berkilat di bawah sinar pagi. Rimbo melompat. Berat tubuhnya menghantam dada lelaki kedua, menempelkan punggungnya ke pintu metal. Suara napas yang direnggut keluarnya seperti balon pecah.
Senjata terlepas, memantul ke lantai. Andra menendangnya jauh ke belakang, mengambilnya dengan kaki, dan menggesernya ke dalam lorong. Dua petugas mengunci lengan lelaki pertama dengan teknik yang diajarkan untuk situasi sempit. Di ruang rapat, Surya menerima kode alarm dari interkom, lalu memberi aba dengan gerak tangan. Dua petugas di pintu langsung menutup rapat dan menyetel pengunci magnetik. Lelaki berjas menegakkan bahu, senyumnya menghilang. Alessia berdiri lebih tinggi. Ini bukan panggung seni. Ini nyawa dan aturan. Lelaki berjas mengetuk meja sekali. Ia tahu rencana di bawah pintu samping barusan tidak berjalan mulus. Ia mengubah taktik secepat orang memindah pion. Baik, kita luruskan saja. Kami akan menggelar rapat umum pemegang saham siang ini. Posisi akan direstruktur. Alessia menyambar kata itu sebelum selesai. Rapatmu tidak sah tanpa aku. Dan aku berdiri di sini. Dani menyadari sesuatu di ujung mata. Salah satu direktur yang duduk di sisi kanan memegang ponsel di bawah meja. Ibu jarinya menari tanpa suara. Dani melangkah ke sisi, menunduk sedikit. Ia bicara pelan namun cukup untuk didengar semua. Letakkan ponsel. Ini ruangan rapat, bukan ruang pesan yang menyalin bahaya. Direktur itu tersentak, meletakkan ponsel, wajahnya memerah seperti tertangkap basah mencuri waktu. Suara langkah mendekat di koridor. Andra muncul di ambang pintu bersama dua petugas. Di balik bahunya, Rimbo berdiri di tengah lorong, mengisi ruang dengan ketegangan yang membuat semua orang mengingat napas. Andra mengangguk singkat ke Surya. Halaman aman sementara. 2 orang kita ikat. 1 lagi di mobil. Surya kembali fokus ke ruangan. Ia tidak berteriak, tapi suaranya menutup udara yang ingin berkelit. Rapat ini di bawah pengamanan aparat. Tidak ada keputusan keluar sebelum kami nyatakan aman. Lelaki berjas menatap lama ke arah Alessia. Lalu, entah apa yang dilihatnya di sana, ia duduk. Gerak yang tampak kecil, namun menurunkan suhu ruangan 1 tingkat. Pria-pria lain mengangguk kecil, menurunkan bahu. Kursi yang kosong di kepala meja kini menunggu tanpa ragu. Alessia tidak langsung duduk. Ia memanggil sekretaris legal yang berdiri canggung di pojok. Bawa buku risalah, buka halaman cadangan, catat. Ia menoleh ke seluruh meja. Aku, Alessia, pemegang saham mayoritas dan pimpinan Dewan Pengarah, membuka rapat ini kembali dan mencabut sementara seluruh keputusan rapat darurat yang digelar tanpa persetujuanku. Aku mengusulkan pembentukan Satuan Kerja Konservasi Hutan dan Keselamatan Kerja, dipimpin oleh Dani. Ia saksi hidup yang tahu apa artinya benang nyawa jika ditarik terlalu kencang. Beberapa wajah terkejut. Namun tidak ada yang sanggup membantah di tengah udara yang masih berdengung oleh sirene darurat. Dani menunduk singkat, menerima mandat yang belum menyentuh kursi resmi namun sudah menyentuh tulang. Alessia melanjutkan. Aku menyiapkan audit menyeluruh terhadap kontrak liar yang merusak hutan. Jika ada yang terlibat, pintu keluar tersedia di sisi timur. Jika ada yang bertahan, bersiap bekerja dengan cara yang lebih berat dan lebih jujur. Kalimat itu tidak meledak, namun merambat seperti api yang tenang dan yakin. Sekretaris legal menulis cepat. Pena berlari mengejar suara. Di bawah, sirene pendek lain terdengar. Bukan alarm gedung, melainkan panggilan dari halaman depan. Polres Sektor telah tiba dengan 2 kendaraan tambahan. Surya memberi kode, 2 petugas keluar untuk mengatur sambutan. Andra menahan Rimbo agar tetap di lorong. Harimau itu tidak melawan. Ia berdiri tegak, menatap orang-orang yang lewat seperti hakim yang hanya memakai mata. Lelaki berjas masih duduk, namun jemarinya sudah berhenti mengetuk meja. Ia tampak menimbang jalan keluar yang lebih bersih daripada keributan. Ia menatap Alessia lama, lalu berkata lirih, "Jika memang engkau kembali untuk memimpin, buktikan dengan kerja, bukan hanya dengan luka." Alessia mengangguk. "Aku kembali untuk bekerja." Luka hanya mengingatkan bahwa hidup tidak sedang bergurau. Pintu terbuka.
Komandan pos masuk bersama 2 polisi berseragam lengkap. Mereka membawa berkas penangkapan untuk Victor berdasarkan laporan formal dan temuan di Jembatan Barat. Mobil hitam yang lolos dari kabut tadi berhasil dihentikan di batas kota. Victor dikeluarkan dari kabin dengan pergelangan yang sudah terikat. Ia tidak dibawa ke ruangan ini. Ia diturunkan di halaman depan, disaksikan langit yang sedang mengurangi panasnya. Alessia berdiri tegak. Ia tidak berlari menyaksikan. Ia membiarkan hukum berjalan di koridornya sendiri. Di ruang rapat, ia menandatangani berita acara yang baru, menempelkan cap yang mengembalikan napas pada perusahaan yang nyaris dipinjam oleh tamak. Ketika tinta mengering, ruangan seakan berubah pelan. Orang-orang berdiri. Tidak serentak, tidak pula ragu. Ada tepukan pelan. Bukan sorak, melainkan tanda bahwa batu yang mengganjal sudah disingkirkan sejengkal. Surya menghela napas sekali. Andra mengendurkan bahu. Dani menatap keluar jendela. Di kejauhan, garis hijau hutan menunggu seperti janji yang harus dibayar lunas hari demi hari. Mereka keluar dari ruang rapat menuju balkon yang menghadap kota. Angin mengangkat rambut Alessia, mengeringkan sisa lembab di pelipis. Di bawah, halaman dipenuhi orang dewasa yang bekerja sejak pagi. Satpam menukar jaga, teknisi menarik kabel, petugas kebersihan mendorong troli. Dunia berjalan lagi. Rimbo melangkah ke balkon, berdiri di sisi kanan, kepala terangkat. Orang-orang di bawah menatap, beberapa menautkan telapak di dada, bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat yang datang dari cerita yang baru saja beredar lebih cepat daripada angin. Alessia menyentuh pagar balkon. Ia menoleh ke Dani. Suaranya rendah, namun kukuh. Hari ini kita mulai dari satu. Satu pohon yang diselamatkan, satu kontrak yang dibersihkan, satu keluarga pekerja yang pulang lebih tenang. Kita bergerak pelan, tapi tidak berhenti. Atas izin Allah. Dani mengangguk. Matanya menatap cakrawala yang memantulkan kilau sungai. Ia mengingat gubuk, bara kecil, ramuan hijau, malam yang memeluk suara hujan. Ia merasakan berat yang dulu menekan dadanya beralih menjadi beban yang layak dibawa. Di belakang mereka, lelaki berjas berjalan keluar dari ruang rapat. Ia berhenti 2 langkah dari ambang, menatap punggung Alessia, menatap garis rahang yang tidak lagi gemetar. Ia tidak berkata apapun. Sepatunya berbalik. Langkahnya menjauh menuju lift. Ada rapat baru yang menunggunya. Rapat dengan dirinya sendiri. Matahari naik setelapak. Di halaman depan, Victor dimasukkan ke mobil polisi. Wajahnya kaku, matanya kosong. Pintu ditutup. Suara kunci menegaskan batas. Kendaraan melaju, meninggalkan bayang pohon Kamboja yang jatuh di aspal. Di balkon, Alessia mengangkat tangan pada orang-orang yang menatap ke atas. Tidak tinggi, tidak dramatis. Cukup setinggi harapan yang realistis. Mereka membalas dengan anggukan, dengan senyum, dengan kerja yang dilanjutkan. Rimbo mengaum pelan, bukan menggetarkan, melainkan mengantar. Suara itu melintas di antara gedung, melompat ke atas sungai, lalu memantul ke arah rimba yang jauh di sana. Alessia menutup mata sejenak, merasakan angin menyentuh luka yang mulai mengering. Ia membuka mata lagi, menatap ke depan. Di kota yang baru saja memilih berpihak pada kewarasan, 3 sosok berdiri sejajar di balkon kaca. Seorang perempuan yang kembali memegang kendali. Seorang pemuda yatim yang menukar sepi menjadi keberanian. Seekor harimau yang memastikan bahwa hanya hati yang jujur yang boleh lewat. Mereka tidak berkata banyak. Mereka hanya berdiri, dan berdiri adalah kata kerja yang paling sulit ketika dunia meminta orang untuk lutut. Lalu mereka berbalik menuju koridor. Ada meja yang harus diisi tanda tangan. Ada tim yang harus mendengar arah baru. Ada hutan yang menunggu kawan, bukan majikan. Langkah mereka menyatu, mengetuk lantai seperti metronom yang mulai memberi irama pada hari yang panjang. Di belakang, kota menarik napas lega. Di depan, rimba membuka jalur setapak yang tidak pernah tampak bagi yang tidak sungguh-sungguh.
Dan cerita itu menutup dirinya sendiri, bukan dengan bunyi keras, melainkan dengan pintu yang ditutup pelan agar harapan tidak kaget. Mereka berjalan. Mereka tidak berhenti. Mereka tahu jalan pulang. Dan pulang kali ini bukan hanya kembali ke rumah, melainkan kembali ke yang seharusnya.